Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi dari penilaian tengah semester ganjil. Untuk materi PTS kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama limit fungsi aljabar, kedua limit fungsi trigonometri, ketiga limit tak hingga fungsi aljabar, dan yang keempat limit tak hingga fungsi trigonometri. Langsung saja kita ke pembahasan soal-soal. Untuk pembahasan pertama itu adalah limit fungsi aljabar. Untuk contoh soal limit fungsi aljabar yang pertama di sini adalah rumusnya, soalnya di sini adalah limit x mendekati minus 3 dari fungsinya itu adalah x kuadrat minus 4x minus 21 dibagi dengan x kuadrat min 2x minus 15. Nah, ini soalnya. Nah, itu sudah ada soalnya. Nah, di sini berarti untuk pengerjaannya, karena dia di sini ketika kita masukkan nilai dari x-nya akan menghasilkan bentuk tak tentu, makanya kita harus faktorkan bentuk kuadratnya, gitu ya. Nah, berarti kita faktorkan di sini. Jadinya masih limit ya, minus 3 dari, nah bentuk pemfaktorannya yang kurung 2 kita buat di sini, nanti dibuat kurung 2. Nah, untuk mendapatkannya itu kalau di sininya x kuadrat, jadinya nggak usah dicari lagi ya, sudah pasti x sama x. Nah, kita tulis aja di sini x sama x. Nah, yang kita mau cari faktornya nih. Untuk yang atas pembilangnya di sini, yang kita mau cari adalah ketika dia jumlahnya itu adalah minus 4, lalu jika dikalikan dia adalah minus 21. Nah, kalau dikalikan minus 21 itu kan cuma 7 sama 3 ya. Nah, lalu jumlahnya minus 4. Berarti faktornya berapa sama berapa? Berarti faktornya adalah minus 7 sama positif 3. Nah, berarti di sini kamu masukkan minus 7 sama positif 3. Seperti itu. Nah, lalu yang bawah juga sama. Jumlahnya minus 2. Lalu hasil perkaliannya adalah minus 15. Berarti kamu cari di sini. Dan di hasil perkalian 15 itu kan 5 sama 3 aja. Penjumlahannya minus 2. Berarti kita dapat di sini minus 5 sama positif 3. Nah, berarti kita masukkan di sini minus 5 sama positif 3. Nah, ternyata kita lihat di sini atas sama bawahnya itu ada yang sama. Berarti ternyata bisa kita apakan di sini? Bisa kita coret karena dia sama. Gitu ya, boleh kita coret. Nah, sehingga di sini tinggal yang mana? Tinggal limit dari, ini masih limit x mendekati minus 3 dari x minus 7 per x minus 5. Nah, tinggal ini nih. Nah, sampai sini bagaimana? Tinggal dimasukkan nilai x-nya gitu ya. Nah, jadi limitnya hilang. Tinggal kita ganti x-nya dengan minus 3. Berarti minus 3 minus 7 dibagi minus 3 minus 5. Sehingga didapat di sini minus 3 minus 7 itu dapat minus 10 per minus 8. Nah, di sini min bagi min itu dia hasilnya plus ya. Jadi bisa di sini kita tulis jadinya plus. Nah, ini sama-sama kita bagi 2. Sama-sama kita bagi 2. Nah, hasilnya berapa di sini? Didapatlah 10 bagi 2 itu dapat 5. Lalu 8 bagi 2 dapat 4. Didapatlah positif 5 per 4. Nah, ini hasilnya untuk limit fungsi aljabar ketika dia dengan cara memfaktorkan. Untuk contoh dari limit fungsi aljabar yang kedua, di sini ada soalnya yaitu limit untuk x mendekati 16 dari fungsinya itu adalah x minus 16 dibagi akar x minus 4. Nah, di sini ternyata ada bentuk akarnya ya. Nah, lalu bentuk akarnya ini diapakan? Bentuk akarnya ini harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Berarti dengan cara dirasionalkan, yaitu dikalikan dengan bentuk yang sama tapi tanda yang berbeda. Berarti langsung tinggal dimasukkan di sini. Limit, masih limit ya. Limit x mendekati 16, atasnya tetap x minus 16 dibagi akar x minus 4. Nah, dikalikan dengan dia lagi tapi tandanya berbeda. Kalau dia di situ negatif, berarti dikalikannya sama yang positif
gitu ya. Jadi akar X plus 4, atas sama bawahnya sama, jadi kita tidak mengubah nilainya. Nah, tinggal kita kalikan di sini, masih dalam bentuk limit X mendekati 16, yang atas tidak perlu dikalikan dulu, ditulis dalam bentuk kurung saja. Nah, di sini akar X plus 4 per, nah yang bawah tinggal kita kalikan, karena dia sama tapi dengan tanda yang berbeda, minus sama plus, cukup dikalikan depan kali depan, belakang kali belakang. Nah, jadi akar X kali akar X, akarnya hilang, tinggal X. Minus 4 dikalikan plus 4, didapatlah minus 16. Nah, ternyata di sini kita lihat ada yang sama ya faktornya, yaitu yang X min 16 sama X min 16 yang bawah. Berarti boleh kita coret di sini, gitu ya, boleh kita coret. Nah, ternyata tinggal yang mana di sini berarti tinggal yang limit X mendekati 16 dari akar X plus 4. Nah, setelah ini gimana? Tinggal dimasukkan nilai X-nya. X-nya ini diganti dengan 16. Berarti akar 16 ditambah 4. Akar 16 berapa? Akar 16 itu 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Nah, ini hasil untuk limit fungsi aljabar dalam bentuk akar. Seperti itu ya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu limit fungsi trigonometri. Sekarang untuk contoh dari limit fungsi trigonometri yang pertama. Nah, di sini ada soalnya adalah untuk limit X mendekati 0. Kalau limit trigonometri X-nya mendekati 0 ya, tapi nanti ada juga yang tidak mendekati 0. Nah, limit X mendekati 0 dari fungsinya di sini adalah sin setengah X dibagi tan 3X. Nah, ini contoh soalnya untuk limit fungsi trigonometri, yaitu sin setengah X per tan 3X gitu ya. Nah, di sini kalau dia bentuk sin per tan, berarti kan sudah ada ya bentuknya ya untuk sin per tan ya. Kalau untuk rumus dari limit fungsi trigonometri, nah itu bentuknya adalah tinggal A per B. Nah, A per B-nya itu dapat dari mana? A per B-nya itu didapat dari koefisien masing-masing X-nya, yaitu sin dan tan-nya. Ini sebagai A-nya, lalu ini sebagai B-nya. Berarti tinggal kita masukkan di sini, langsung aja. Tinggal kita ambil dia A per B kan rumusnya. Nah, A-nya berapa? A-nya itu setengah, B-nya itu adalah 3. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, cara pengerjaannya gimana kalau kayak gini? Setengah dibagi 3, berarti kita buat aja dalam bentuk perkalian gitu ya. Ini kan kalau dibentuk pembagian jadinya bentuknya seperti ini ya. Setengah dibagi 3. Nah, bentuknya seperti itu ya. Nah, kita buat dia jadi bentuk perkalian, berarti harus dibalik lawannya. 1/2 dikali, nah dibalik bukan 3, berarti jadi 1/3. Nah, sampai sini tinggal kamu kaliin deh. Pembilang-pembilang, penyebut 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Nah, ini hasilnya untuk limit fungsi aljabar. Limit fungsi trigonometri. Untuk contoh dari limit fungsi trigonometri yang kedua di sini, yaitu soalnya adalah limit X mendekati 0. Limit X mendekati 0 itu dari fungsinya itu adalah cos 2X minus 1 per tan 2X dikali dengan sin 3X. Ini fungsinya ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat fungsi trigonometrinya, ingat ya kalau konsep dari fungsi trigonometri itu dia kita hanya ada sin dan tan saja. Artinya ketika kamu ketemu itu ada cosnya, nah cosnya itu harus kita ubah. Nah, ubahnya gimana? Nah, kamu masih ingat nggak bentuk cos 2x itu rumus untuk sudut rangkap. Jadi rumus sudut rangkap itu adalah cos 2x itu senilai dengan 1 min 2 sin kuadrat
X. Jadi kalau misalkan di sininya 2, berarti di sininya adalah 1 saja. Kalau di sininya 6, berarti di sini 3. Jadi setengahnya. Tapi rumusnya tetap sama, 1 min 2 sin kuadrat X. Jadi lihat yang berubah itu nanti koefisiennya X-nya aja, tergantung dari di sininya berapa X untuk cos-nya. Gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan di sini, kita gantikan di sini, dia menjadi masih limit ya. Nah, limitnya itu adalah limit X mendekati 0 dari, kita ubah di sini jadi 1 min 2 sin kuadrat X, karena dia 2X kan. Nah, untuk kurung dikurang 1 dibagi yang bawahnya tetap tan 2X dikali sin 3X. Nah, di sini ternyata 1 dikurang 1 gitu ya. Nah, dia bisa sama kan di situ. Kalau misalkan kurungnya dibuka, nah boleh nih langsung kita coret aja, gitu ya, karena 1 dikurang 1. Nah, berarti di sini yang atasnya tinggal limit X mendekati 0 dari atasnya. Nah, ini ada minnya, jangan sampai lupa. Kalau di depan min itu masih ada, jadi minus 2 sin kuadrat X per tan 2X kali sin 3X. Nah, di sini kita lihat, ini kan bentuk kuadrat ya. Kalau sin kuadrat X berarti kan sin X kali sin X. Nah, itu kita jabarkan aja. Untuk yang minus 2-nya boleh kamu majukan duluan. Jadi dia min 2, lalu kita buat di sini masih ada limitnya. Limit X mendekati 0. Nah, kita buat di sini, kita jabarin. Jadi sin X kali sin X, gitu ya. Nah, per yang bawahnya adalah tan 2X kali sin 3X. Nah, lihat nih bentuknya, min 2-nya tetap ya. Nah, bentuknya yang ini, dia ternyata ada yang bentuk limit fungsi trigono nih, rumusnya. Gitu ya. Nah, ini dia. Berarti kalau sudah ketemu bentuk konsep limit fungsi trigono, tinggal ambil A sama B-nya aja kan ya. Nah, berarti untuk yang ini sin X per tan 2X, berarti kan yang atas 1 nih. Berarti langsung aja di sini min 2 dikalikan dengan di sini 1 per 2. Satunya dapat dari ini koefisien X-nya, 2-nya dapat yang bawah. Koefisien dari tan 2X-nya nih, 2. Lalu dikalikan, yang ini juga sama. Yang atas kan berarti berapa? 1 per ini 3. Seperti itu. Nah, tinggal kamu kalikan aja di sini min 2 kali 1 per 2 kali 1 per 3. Ternyata di sini boleh kita coret nih. Dicoret ya. Ternyata ini hasilnya min 1. Berarti min 1 kali 1 kali 1. Berarti berapa di sini? Min 1. Per bawahnya tetap masih ada 3. Berarti min 1 per 3. Nah, ini hasilnya untuk limit fungsi trigonometri contoh yang kedua. Untuk limit fungsi trigonometri contoh yang ketiga di sini, itu soalnya sudah ada di situ limit X mendekati 0 dari fungsinya itu adalah sin 12X per 2X dikali di sini X kuadrat plus 2X minus 3. Nah, di sini ya. Nah, ini untuk yang mana nih? Nah, berarti sebenarnya di sini udah kita dapat nih. Jadi kalau misalkan kita mau ubah jadi bentuk dua limit di situ ya. Jadi berdasarkan sifat kita ubah dia menjadi bentuk dua limit. Kita buat di sini bentuk dua limit. Jadinya limit X mendekati 0. Yang pertama itu kita buat aja di sini sin 12X per 2X. Nah, ini bentuk limit. Nah, yang limit yang lainnya itu limit X mendekati 0 dari 1 per X kuadrat plus 2X minus 3. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita tinggal buat di sini. Kalau yang ini, ya kan? Nah, kalau yang ini kan tinggal kita ambil doang nih koefisiennya, gitu ya. Nah, bisa langsung nih 12 sama 2-nya, A sama B-nya. Berarti tinggal kita buat di sini jadinya 12 per 2. Nah, untuk yang limit ini berarti tinggal kita masukkan nilai X-nya. X-nya kan 0, berarti 1 per 0 kuadrat
plus 2 kali 0 minus 3. Nah, seperti itu. Berarti tinggal dibuat. 12 bagi 2, 6. Dikali ini jadinya 1 per. Ini kan 0 plus 0 min 3. Nah, berarti berapa di sini hasilnya? Bisa kita coret di sini. Bisa kita coret. Hasilnya ternyata didapat 6 bagi min 3 itu hasilnya minus 2. Berarti kita dapat hasilnya adalah minus 2. Nah, ini hasil untuk limit fungsi trigonometri contoh yang ketiga bentuknya. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu limit tak hingga fungsi aljabar. Untuk contoh dari limit fungsi tak hingga dari yang fungsi aljabarnya, limit tak hingga fungsi aljabar. Contoh yang pertama di sini ada soalnya adalah limit x mendekati tak hingga, di mana fungsinya di sini adalah 2x plus x kuadrat ditambah 1 dibagi x pangkat 3 plus 2x plus 2. Nah, ini fungsinya untuk limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau bentuk x mendekati tak hingga, ini udah paling gampang ya. Lihat apanya? Lihat dari pangkat tertinggi dari masing-masing pembilang dan penyebut. Nah, berarti di sini kamu lihat pangkat tertingginya pembilang itu yang mana? Pembilang itu yang ini nih, yang atas. Pangkat tertingginya itu adalah berpangkat 2. Lalu untuk yang penyebut pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya itu adalah 3. Artinya yang bawah itu lebih besar dibanding atau penyebutnya itu lebih besar dibanding pembilangnya, pangkatnya. Nah, berarti masuk ke konsep dari limit tak hingga tuh. Ketika kan kalau yang atas itu M ya, kalau yang bawah itu N. Nah, berarti M-nya itu lebih kecil dari N. Nah, kalau dia M lebih kecil dari N, maka kan sudah ada tuh rumusnya. Kalau yang bawah itu pangkatnya lebih besar, nah berarti nanti hasilnya berapa? Hasilnya sudah pasti 0. Ya udah, berarti limit x mendekati tak hingga dari 2x plus x kuadrat plus 1 per x pangkat 3 plus 2x plus 2, berarti hasilnya berapa? Hasilnya sudah pasti 0, karena sudah kita lihat dari pangkat tertingginya masing-masing. Seperti itu. Oke, kita masuk contoh yang kedua dari limit tak hingga fungsi aljabar. Di sini limit x mendekati tak hingga, bentuknya bentuk akar ya. Ketika kita sudah tahu bentuknya seperti ini, dan di dalam akarnya itu bentuk kuadrat, yang harus diperhatikan A sama P-nya. A-nya itu yang mana? A-nya itu adalah yang di depan untuk koefisien x kuadrat, lalu P-nya itu adalah koefisien x kuadrat untuk yang belakang. Itu A sama P. Nah, tadi lihat sini sama-sama 4, berarti A sama dengan P. Ketika A sama dengan P, maka nanti akan berlaku rumusnya itu adalah R sama dengan B min Q per 2 akar A. Nah, itu rumusnya. Nah, berarti yang kita harus cari adalah B, Q sama A-nya. A-nya udah ada tadi ya. Berarti B sama Q-nya. Nah, B sama Q-nya itu yang mana? B sama Q-nya itu adalah yang koefisien dari X-nya gitu ya. Jadi koefisien X-nya untuk yang B-nya itu adalah koefisien X-nya yang depan, ini B. Lalu Q-nya itu adalah koefisien X untuk yang belakang. Ini untuk Q-nya. Nah, berarti kamu tinggal masukkan saja di sini untuk nilai R-nya sama dengan B. B-nya itu tadi adalah minus 5 dikurang Q-nya itu adalah minus 2. Jadi dikurangnya tetap ya, ketemunya min per 2 akar A. A-nya itu adalah 4. Nah, berarti di sini ternyata ada ketemu min. Nah, kalau min ketemu min itu berarti dia jadinya plus gitu ya. Nah, berarti min 5 ditambah 2 jadinya minus 3 per 2 dikalikan akar 4 itu adalah 2. Berarti didapat minus 3 per 4. Nah, ini hasilnya. Untuk contoh yang ketiga dari limit tak hingga fungsi aljabar,
Nah, soalnya sudah ada di situ, dia limit untuk X mendekati tak hingga, dimana dia fungsinya itu adalah akar 4X kuadrat plus 4X minus 3 dikurang 2X plus 5. Nah, di sini ketika kamu ketemunya bentuknya seperti ini kan sebenarnya cara cepatnya ada ya, rumusnya juga ada sama seperti yang tadi contoh sebelumnya. Nah, tapi dengan catatan ini kan belum dikurung nih. Nah, berarti kita ubah dulu nih, dibuat menjadi dia ada kurungnya. Nah, bentuknya kayak gimana? Berarti kita ubah bentuk. Tetap masih limit X mendekati tak hingga. Nah, di sini akar depannya tetap 4X kuadrat plus 4X minus 3. Nah, karena ini kita mau kurungin, berarti minus buka kurung, kan ini min ya, berarti di dalam kurungnya plus. Lalu ini plus, supaya jadi plus itu berarti min ketemu apa? Min ketemu min, berarti di sini minus 5. Nah, ini udah dalam bentuk kurung nih. Ketika sudah ketemu dalam bentuk kurung, berarti kita bisa tentukan. Gitu ya, ketika bentuknya seperti ini, rumusnya itu adalah apa? Rumusnya itu adalah R sama dengan B min 2 PD per 2 akar A. Nah, itu rumusnya. Dimana di sini B-nya yang mana? B-nya sama ya. B-nya itu adalah yang koefisien X-nya yang depan. Lalu P-nya yang mana? P-nya itu yang ini nih. Itu ya, P-nya nih. Koefisien X yang belakang, walaupun dia tidak di akar. Lalu D-nya yang mana? D-nya itu adalah yang konstanta. Ini D-nya. Nah, tinggal kita masukkan di sini angkanya. B-nya berapa? 4 dikurang 2 kali P. P-nya adalah 2. D-nya adalah minus 5. Per 2 akar A-nya adalah 4. Nah, berarti tinggal cari di sini. 4. Nah, ini min 2 kali 2 kan min 4. Min 4 kali min 5. Jadinya min kali min plus. Plus berapa? 4 kali 5, 20 per 2 kali 2. Nah, berarti hasilnya berapa di sini? Hasilnya berarti 4 tambah 20 itu 24. Per 2 kali 2, 4. Berarti hasilnya 24 bagi 4 itu adalah 6. Nah, ini hasilnya untuk limit fungsi bentuk yang kedua, salah satunya tidak dalam bentuk akar, limit tak hingganya. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu limit tak hingga fungsi trigonometri. Oke, kita masuk ke contoh dari limit tak hingga fungsi trigonometri. Di sini ada soalnya limit X mendekati tak hingga dari 5X dikali sin 1 per X. Nah, untuk limit tak hingga dari fungsi trigonometri, yang pertama dilakukan adalah ubah dulu dengan melakukan permisalan. Permisalannya tergantung dari soalnya, karena di sini ada bentuk 1 per X-nya, maka kita ubah di sini 1 per X-nya itu menjadi bentuk Y. Sehingga nanti otomatis kalau 1 per X itu adalah Y, berarti X-nya itu adalah 1 per Y. Gitu ya. Nah, jadi nanti ketika awalnya dia X mendekati tak hingga, nanti dia akan berubah menjadi Y mendekati 0. Nah, ketika sudah Y mendekati 0, maka konsep limit trigonometrinya bisa kita gunakan. Nah, kita ubah dulu ya. Di sini limit X mendekati tak hingga dari 5X dikalikan dengan sin 1 per X. Nah, kita ubah di sini. Kita mau ubah dia menjadi limit Y mendekati 0. Nah, berarti X-nya di sini kita ubah menjadi Y sesuai dengan tadi permisalannya. Nah, jadi permisalannya di situ adalah X-nya nanti yang ini kita ubah, tadi X itu adalah 1 per Y, berarti nanti akan diubah menjadi 1 per Y. Lalu yang 1 per X-nya itu akan diubah menjadi bentuk Y. Nah, sehingga bentuk ubahannya seperti apa? Nah, bentuk ubahannya menjadi 5 dikalikan dengan 1 per Y. Gitu ya. Karena X-nya udah diganti, dikalikan dengan sin. Nah, 1 per X itu adalah Y, menjadi sin Y. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, sehingga di sini limit Y mendekati 0 menjadi, ini 5 kali 1 kan 5 ya, per
per Y. Nah, berarti nanti 5-nya langsung aja 5 dikali sin Y per Y. Seperti itu. Sehingga nanti kita dapat adalah 5-nya tetap. Nah, sin Y per Y-nya itu adalah berapa nilainya? Ini bentuk dari apa nih? Bentuk dari limit trigonometri sin Y per Y. Nah, kalau sin Y per Y itu hasilnya berapa? Sin Y per Y itu hasilnya adalah 1. Berarti langsung aja 5 dikalikan dengan 1. Berarti hasilnya adalah 5. Nah, ini hasilnya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada limit X mendekati tangga dari cosec 3 per X dikali tan 6 per X. Nah, sama caranya. Kita buat permisalan dulu. Di sini kita misalkan. Permisalannya tetap sama juga, yaitu 1 per X sama dengan Y. Dimana karena di sini bentuknya 1 per X semua ya. Jadi 1 per X-nya itu kita misalkan dengan Y. Sehingga nanti bentuknya yang tadinya awalnya itu adalah X mendekati hingga, nanti dia akan berubah lagi menjadi Y mendekati 0 gitu ya. Nah, sampai sini berarti ya kan kita ubah dulu bentuknya, yaitu dari limit X mendekati hingga cosec 3 per X dikalikan dengan tan 6 per X. Nah, sebelum kita ubah menjadi Y mendekati 0, tetap kita ubah dalam bentuk X mendekati hingga untuk dilihat jelasnya 1 per X nya itu ada di mana ya. Jadi cosec 3-nya kita keluarin, ini jadi 1 per X gitu biar ketahuan. Lalu tannya juga sama, tan, berarti kalau 6 per X berarti 6 dikalikan dengan 1 per X. Nah, ketika sudah terlihat di sini ada 1 per X-nya, nah berarti 1 per X-nya inilah yang nanti kita ubah nih di sini. Nah, yang ininya yang nanti kita ubah ke dalam bentuk Y nanti, gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti dia diubahnya jadi Y. Nah, sehingga kalau dia udah diubah jadi Y, maka di sini limitnya menjadi limit Y mendekati 0. Dari mana? Dari cosec 3Y, karena kita sudah ubah jadi Y, dikalikan dengan tan 6Y. Nah, sampai sini kita kerjakan sesuai dengan rumus identitas trigonometri, di mana kalau misalkan di situ ada bentuk cosec, nah masih ingat di sini ya. Kalau dia bentuknya itu adalah cosec itu cosec dari situ cosec apa? Cosec 3Y ya. Cosec 3Y. Nah, cosec itu adalah kebalikannya dari sin. Jadi kalau cosec 3Y itu senilai dengan 1 per sin dari 3Y. Nah, ini konsep dari identitas trigonometri. Nah, ini yang akan kita pakai gitu ya. Jadi digantikan nih yang ini nih, yang cosec 3Y nya diubah. Nah, diubahnya menjadi apa? Diubahnya tadi menjadi sin. Jadi limit Y mendekati 0. Nah, ini jadinya 1 per sin 3Y dikalikan dengan tan 6Y. Nah, sehingga di sini kalau dia dikali, boleh dong disatuin, jadinya limit Y mendekati 0 dari tan 6Y per sin 3Y. Nah, sudah kebentuk ke limit trigonometri, yaitu tan 6Y per sin 3Y. Sudah sama-sama Y, nah berarti tinggal ambil A sama B nya aja. A nya itu yang mana? A nya itu adalah yang 6 nya, seperti biasa yang atas A, lalu B nya itu adalah yang bawah, sehingga langsung hasilnya itu adalah 6 dibagi dengan 3, yaitu hasilnya adalah 2. Nah, ini hasilnya. Oke, untuk contoh dari limit hingga fungsi trigonometri yang ketiga, di sini limit X mendekati hingga dari 1 min cos 1 per X per 2 per X dikali tan 5 per X. Karena ini bentuknya 1 per X, berarti masih sama. Kita memisalkannya di sini adalah dengan pemisalan. Kita misalkan yaitu tadi 1 per X itu senilai dengan Y. Nah, sehingga nanti akan kita ubah yang tadi awalnya X mendekati hingga, dia akan berubah menjadi Y mendekati 0. Nah, itu bentuknya.
Jadi ini yang mau kita ubah, gitu ya. Nah, sekarang kita ubah di sini. Kita ubah di sini bentuknya limit X mendekati tak hingga dari 1 dikurang cos 1 per X per 2 per X dikalikan dengan tan 5 per X. Nah, di sini kita ubah nih, udah langsung diubah. Kita sederhanakan dulu deh, jangan langsung diubah. Berarti bentuknya masih limit X mendekati tak hingga. Nah, berarti di sini 1 min cos, ini tetap 1 per X. Kita kurungin biar kelihatan. Nah, di sini menjadi 2 dikalikan 1 per X dikali dengan tan 5 dikali 1 per X. Nah, jadi biar kelihatan 1 per X nya gitu ya. Nah, ternyata kalau dia sudah diubah seperti ini, boleh langsung jadinya bentuk limit Y mendekati 0 nih, gitu ya. Yang 1 per X nya semuanya diubah menjadi Y. Berarti jadinya 1 dikurang cos Y per 2Y dikali dengan tan 5Y. Nah, ini bentuknya seperti itu. Nah, sekarang bentuk limit limit trigonometri nih, ada bentuk cos Y gitu ya. Nah, ini masuknya ke sudut rangkap. Jadi ingat lagi nih untuk rumus sudut rangkap. Jadi kalau misalkan dia bentuknya sudut rangkapnya itu adalah cos Y gitu ya. Nah, jadi dia Y di sini nih. Maka rumusnya kita ubah jadi sin. Jadi kan kalau cos itu nggak ada rumus limit trigonometrinya ya. Jadi ubah ke sin. Jadi rumusnya menjadi 1 min 2 sin kuadrat dari setengah Y. Kenapa setengah? Karena di sininya Y, berarti di sini setengahnya. Gitu ya. Nah, itu bentuknya. Sehingga nanti kamu tinggal ubah di situ. Diubahnya adalah jadi limit Y mendekati 0 dari 1 dikurang, nah cos Y nya diubah tuh jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah Y gitu, dibagi ini tetap 2Y kali tan 5Y. Nah, sehingga di sini kalau nanti kita buka kurungnya ternyata 1 sama satunya itu habis ya. Nah, ini min ketemu minnya itu jadi plus, sehingga di sini kita dapat untuk yang atasnya. Nah, untuk yang atasnya itu menjadi limit, ini tetap limit Y mendekati 0. Yang atas itu karena min ketemu min jadinya plus 2 kali sin kuadrat setengah Y per 2Y dikalikan dengan tan 5Y. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat yang atasnya, ini bentuknya kuadrat. Kalau bentuk kuadrat itu boleh kita jabarkan ya. Jadi kayak misalkan X kuadrat itu ya berarti X kali X. Nah, berarti kalau dia sin kuadrat setengah Y, berarti sama aja sin setengah Y kali sin setengah Y. Nah, boleh nih kita jabarkan di sini. Menjadi limitnya tetap masih ada. Limit Y mendekati 0, 2-nya juga, tapi 2-nya boleh ya dimajuin ke depan. Nah, di sini sin kuadrat setengah Y-nya dijabarin. Jadi sin setengah Y dikalikan dengan sin setengah Y. Nah, per yang bawahnya tetap sama yaitu 2Y dikalikan dengan tan 5Y. Nah, ternyata ada bentuk dari limit trigonometri nih, gitu ya. Yang mana? Nah, kita pisahin nih. Kita tandain. Untuk yang depan ini sin setengah Y per 2Y. Nah, kalau untuk yang belakang itu berarti yang sin setengah Y dikalikan dengan tan 5Y. Nah, seperti itu. Sehingga nanti didapat langsung nih limitnya hilang. Gitu ya, limitnya hilang. 2 di depannya tetap dikalikan dengan hasil ini, sin setengah Y dibagi 2, berarti setengah dibagi 2 gitu ya, dikali yang ini setengah dibagi 5. Nah, berarti di sini hasilnya adalah tinggal, nah ternyata ada yang bisa kita coret nih di sini. Bisa dicoret ini sama
Berarti hasilnya itu adalah atasnya itu setengah kali setengah gitu ya. Nah, setengah dikali setengah itu berapa hasilnya? Setengah kali setengah itu adalah 1/4 gitu. Nah, pernya itu yang bawahnya tinggal 5. Nah, karena dia 1/4 dibagi 5 dalam bentuk pembagian, kita ubah jadi bentuk perkalian aja. 1/4 dikali bukan 5 tapi 1/5. Nah, didapatlah jadinya 1/20. Nah, ini hasilnya. Jumlah soal PTS ada 25 butir soal dengan komposisi sebagai berikut. Berikut merupakan rumus-rumus yang harus dipahami dalam pengerjaan dari limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Selamat belajar, jangan lupa soalnya dicoba pada link kisi-kisi. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.